Selamat datang di channel YouTube Gulat Termantap se-Indonesia. Selamat datang di Gilang Wrestling and you deserve it. Saya kembali lagi akan rutin mengupload video-video ke YouTube channel Gilang Wrestling. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, dan terus mungkin bisa di-share ke teman-teman lainnya, ke grup-grup yang suka dengan gulat profesional, tentunya grup-grup yang ada di Indonesia ya. Dan saat ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang rumor-rumor ataupun kabar-kabar yang merembak selama 1 minggu ke belakang di dunia gulat profesional. Ini dia 5 rumor minggu ini. Yang pertama, baru-baru ini Kevin Owens muncul di salah satu podcast yang bernama ITR Wrestling, di mana dia juga sedikit berbicara tentang dunia gulat dan juga beberapa pengalamannya. Ada salah satu poin yang sangat menarik yang memang jadi berita di berbagai sosial media pada beberapa hari yang lalu, yaitu Kevin Owens mengungkapkan kalau plan ataupun rencana di WrestleMania 34, di mana waktu itu Sami Zayn bersama Kevin Owens melawan Daniel Bryan dan juga Shane McMahon. Rencana awalnya Shane McMahon itu akan bersama bapaknya Vince McMahon yang akan bertarung di WrestleMania 34 melawan Sami Zayn dan Kevin Owens. Tapi sayangnya rencana itu dibatalkan karena saat itu Vince McMahon langsung menunjuk Bryan yang baru aja return untuk langsung bisa memasuki spot itu. Dan orang mungkin bertanya-tanya kenapa alasannya Vince McMahon tidak jadi wrestle, tidak jadi bergulat pada saat di WrestleMania 34. Padahal kalau memang dia jadi bergulat pada saat itu akan jadi sesuatu match yang cukup besar, karena star power ataupun power dari Vince McMahon di atas ring, karismanya dan juga efeknya akan baik untuk lawannya, yaitu Kevin Owens dan juga Sami Zayn. Tapi sayangnya rencana tersebut dibatalkan. Jadi alasannya Vince McMahon memutuskan Bryan aja, karena waktu itu Bryan yang memang baru return ya dari injurinya. Jadi Vince McMahon itu memutuskan, katanya kalau misalnya nanti di WrestleMania 34 kalau saya dapat match, saya nggak bisa mengontrol keseluruhan acara. Jadi dia mau fokus untuk di luar ring aja, di backstage aja, mengontrol acaranya. Kalau memang dia punya match, dia akan kebingungan ataupun gak fokus untuk mengontrol acara WrestleMania 34. Jadi ya dia harus membatalkannya mumpung Daniel Bryan dapat momennya. Walaupun memang kalau misalnya Vince McMahon bersetuju kalau dia akan match dengan Kevin Owens dan Sami Zayn, pasti akan jadi sesuatu yang sangat mengagetkan juga ya, karena di umurnya yang sekitar 75 tahunan dia masih akan bisa mendeliver sebuah match yang bisa dibilang cukup bagus untuk orang seumuran dia, setua dia. Walaupun memang gak banyak bump ya, gak banyak bantingan ataupun pukulan yang akan dia dapatkan karena tag team juga, tapi yang jelas ini akan jadi sesuatu sejarah di WrestleMania. Rumor kedua yaitu kabar tentang Elias. Hello, I'm Elias, and I ask to you, everyone's here tonight, who wants to walk with Elias? Jadi Elias ini baru-baru ini juga diwawancara di sebuah podcast, namanya podcast dari Lilian Garcia, namanya nggak tahu, lupa ya. Yang jelas Elias itu pernah cerita kalau dia hampir dipecat dari WWE. Jadi saat itu dia masih di NXT ya, dia masuk dalam list dipecatnya WWE. Tapi terbukti sampai sekarang dia masih bertahan karena memang gimmick yang dia bawakan cukup unik, gimmick bermain gitar, gimmick rockstar yang akustikan, yang bisa memang menghibur dengan cara dia sendiri. Karena memang sebelum-sebelumnya superstar di WWE itu yang pakai gitar itu orang-orangnya yang gimmicknya itu yang catchy, gimmicknya itu yang lebih ke clowny, yang kayak agak parodi-parodi lucu-lucuan gitu. Tapi dengan Elias ini dengan gimmick rockstarnya cukup luar biasa. Dan satu hal yang menarik dari Elias, kalau dia lagi di atas ring mau main gitar itu, dia pasti selalu menggunakan mic yang gak kelihatan karena ketutupan sama jenggotnya. Ada mic padahal di sini ya. Jadi itulah kenapa dia kalau ngomong orang selalu pasti dengar. Dan saat ini si Elias itu memang lagi mulai dimunculkan lagi di televisi karena memang habis cedera lama waktu itu, dan sekarang dia sedang bersama bodyguardnya yang saat ini mendampinginya itu adalah Jason Ryker, yang memang salah satu dari Forgotten Sons, tag team faction yang memang di cancel sama WWE, disebar semuanya. 2 orang yang dari Forgotten Sons itu jadi bodyguardnya Baron Corbin. Jadi Jason Ryker itu terpisah dari Forgotten Sons, dan Forgotten Sons memang benar-benar terlupakan, forgotten. Kabar ketiga,
Darren Young, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Fred Rosser. Si Darren Young yang dulu kita tahu Darren Young di WWE waktu itu pernah sama prime time player sama Titus O'Neil, terus juga sempat gimmick sama Bob Backlund yang kasih motivasi gitu, tapi tetap di scrap sama WWE, di cancel karena nggak begitu ngefek untuk crowd juga. Akhirnya diputuskan kalau Darren Young dipecat. FYI juga Darren Young pernah mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang gay, begitu ya. Dia salah satu yang memang pegulat dari WWE yang memang mengungkapkan dirinya ke publik kalau dia adalah seorang gay. Dan Fred Rosser sekarang sudah masuk ke dalam rosternya dari NJPW. Dia tampil di acara beberapa kali di NJPW Strong ya. Dan kabarnya Darren Young ini sering ditanya sama penggemarnya, followernya di Twitter, yang nanya kalau pernah nggak sih kamu kepikiran untuk ke AEW? Pernah nggak kamu ditawar untuk ke AEW? Dia langsung jawab dengan sebuah tweet. Dia bilang, saya bukannya nggak pernah ke AEW, tapi saya sudah ke AEW dan saya sudah ditolak 2 kali. Dia 2 kali ditolak dari dari AEW, dan dia memutuskan untuk ke NJPW. Tapi bukan alasan itu dia ke NJPW, karena memang NJPW adalah dari awal memang tujuan utamanya dia untuk mengakhiri karirnya. Dia maunya di NJPW. Tapi kalau nanti ada tawaran dari AEW, nggak tahu ya, apakah akan dia coba sekali lagi ataukah dia akan ditolak untuk ketiga kalinya, tidak tahu. Karena memang Darren Young waktu di WWE sering sih dapat TV time, tapi nggak begitu signifikan. Hampir nggak pernah masuk mid card ya. Bahkan feud-nya sama Titus O'Neil itu jadi feud low card, feud yang gak penting-penting banget, harusnya bisa jadi penting karena prime time players kan sudah lama berteman. Tiba-tiba mereka split up, dan split up-nya cuma segitu aja, tidak penting. Kabar berikutnya yang keempat, yaitu kabar tentang Vince McMahon yang punya pendapat soal Matt Riddle, the original bro. Jadi Matt Riddle memang satu karakter dari NXT yang memang sangat disukai oleh Vince McMahon. Itulah kenapa akhir-akhir ini dari awal dia masuk debut, Vince McMahon sering mungkin memutuskan, ataupun Matt Riddle juga sering banget tampil di Raw ataupun SmackDown pada saat itu. Dan sudah jelas lah kenapa memang dia masuk TV, karena memang Vince McMahon suka sama karakternya. Katanya karakternya tuh punya karisma. Walaupun katanya Dave Meltzer, Vince McMahon tuh nggak ngerti banget sama konsep dari The Original Bro yang merupakan dari gimmicknya Matt Riddle. Tapi yang lebih jelasnya si Vince McMahon ya suka-suka aja karena karismanya itu. Walaupun nggak paham ya maksudnya Original Bro apa. Maklum, sudah tua. Saat ini saat ini Matt Riddle memang lagi bisa dibilang cukup sering masuk di TV, dan juga mungkin kita nggak akan lihat dalam waktu dekat kalau Matt Riddle akan bisa masuk ke main eventer ya, masuk ke main eventer mau mengambil dari ataupun mau menyasar WWE Champion ataupun Universal Champion. Tapi yang jelas saat ini dia lebih cocok untuk mid carder dan menuju untuk US Champion. Rumor yang terakhir yang kelima yaitu adalah rumor ataupun kabar tentang kebaik hatian atau kenapa seorang John Cena itu dihormati banget di dunia gulat, khususnya di WWE. Jadi Aiden English tahu ya yang Rusev Day. Jadi Aiden English kan sudah dipecat oleh WWE. Dia tuh punya nama yang dia pakai sekarang itu adalah Matt Rehwoldt. Dia punya channel YouTube dan sedikit ngobrol juga di podcastnya. Dia bilang kalau dia cerita kalau John Cena itu memang sesuatu yang memang pegulat yang memang bisa dibilang jadi yang dihormati di WWE karena memang kebaikan hatinya. Jadi pada saat itu di 1 minggu sebelum WrestleMania 34 pada saat live event itu ada match ya, 3-on-3 Uso sama AJ lawan Aiden English, Rusev sama Baron Corbin. Pada saat itu dia cerita. Jadi pada saat itu finishnya harusnya waktu Aiden English mau super kick ke Uso ngelak, terus Uso super kick si Aiden English terus mengakhiri pertandingan. Tapi pada saat bertanding mereka memutuskan untuk mengganti endingnya. Endingnya malah mengajak wasit itu bergabung dan juga menendang bersama dengan Uso, menendang super kick bersama dengan Uso. Ternyata walaupun ini menarik bagi penonton, tapi produser di belakang layar di live event itu tidak suka dengan keputusan tersebut, karena keputusan tersebut melanggar dari konsep awalnya yang sudah direncanakan, dan ini mengakibatkan wrestler yang terlibat dalam situ termasuk Aiden English itu harus membayar
rencananya tadinya dia harus membayar 20 hingga 30 ribu dolar, atau itu kayak hampir mau dipecat gitu saking marahnya produsernya. Walaupun Triple H sama Vince McMahon nggak terlibat di live event, tapi produser merasa itu kayak mungkin disrespect ya, tidak menghormati keputusan dari si produser ini. Dan pada saat itu dia harus membayar 20 sampai 30 ribu dolar, dan pada akhirnya yang bayar itu adalah John Cena. Keren nggak Pak John Cena? Banyak yang ngebu dia pada saat John Cena tapi kita nggak tahu kalau Bapak John Cena itu baik hatinya, walaupun kita kadang tidak bisa melihat dia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan sampai selesai di channel YouTube Gilang Wrestling di episode video kali ini tentang rumor minggu ini. Insya Allah minggu-minggu berikutnya saya akan terus mengupdate tentang rumor minggu ini di channel Gilang Wrestling. Jangan lupa support channel ini biar saya dan Gilang Wrestling channel YouTube makin semangat untuk upload video lagi, buat konten lagi, untuk pastinya biar rame aja ya, biar seru aja dunia fans untuk gulat profesional di Indonesia. Saya Gilang dari channel YouTube gulat termantap se-Indonesia, Gilang Wrestling, and you deserve it.